Halo, kembali lagi bersama saya Bang Setiawan. Seperti biasa ya, kali ini kita masih membahas seputar dunia arsitektur. Tapi di video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya membuat dinah rumah sederhana, dinah rumah minimalis yang biasanya diterapkan oleh development di perumahan subsidi, di perumahan KPR. Karena ini beberapa orang tuh punya kapling yang biasa dijual ukuran 60, 75, tapi masih bingung bagusnya desainnya seperti apa. Padahal di KPR perumahan tuh desainnya nggak jauh beda dengan KPR satu dengan KPR lainnya tuh desainnya identik sama, cuman tampilan depannya aja yang dibuat berbeda untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi untuk uh, di di dalam rumahnya tuh nggak terlalu banyak berbeda sebenarnya. Mungkin yang berbeda hanya jendelanya. Untuk ruangan-ruangan tuh hampir bisa dikatakan identik seperti itu. Oke, kali ini langsung aja ke AutoCAD-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2007 karena uh, di AutoCAD 2007 ini biasanya dia aplikasinya nggak terlalu berat, juga banyak yang masih menggunakan karena ini tampilan klasik yang terbaru ya. Tampilan klasik tapi yang paling barulah, karena setelah ini yang di 2009 2010 ke atas itu udah menggunakan tampilan yang baru, layout yang baru, jadi itu lebih cenderung berat. Tapi pada dasarnya hampir sama, karena di sini saya juga nggak akan menggunakan toolbars yang ada di sini. Saya akan menggunakan komen. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan AutoCAD 2010 ke atas itu masih bisa mengikuti. Untuk AutoCAD 2007 pun masih bisa mengikuti, karena ini saya nggak akan mengarahkan ke toolbar yang ada di sini. Saya akan menggunakan keyboard aja untuk menggambar. Oke, kita mulai dari tentukan dulu luas KP-nya. Saya akan menggunakan kapling ukuran 60 6 kali 10. Ada dua tipe untuk kapling ukuran 60, ada yang 6 kali 10, ada yang 5 kali 12. Di sini saya akan menggunakan kapling ukuran 6 kali 10. Nah, ini apabila kotak di kursor ini udah hilang, yang di tengah-tengahnya itu udah hilang, ini berarti kita udah bisa memberikan koordinat, memberikan ukuran pada bidang yang mau kita gambar. Kemudian kita klik di mana aja, kemudian kita bisa klik di mana aja. Nah, kita arahkan kursornya ke bawah, kemudian ketik add. Dari add ini kita masukkan koordinat atau luasan dari kapling tersebut. Saya menggunakan 6 kali 10 ya, berarti kalau di cm menjadi 600. Kemudian koma 1000. Nah, enter. Ini adalah kapling yang akan kita gunakan. Untuk di sini saya hanya akan menggunakan komen yang dibutuhkan saja. Jadi saya nggak akan terlalu mendetailkan komen prakteknya seperti apa, karena itu akan memakan waktu lama. Jadi untuk komen-komen yang akan digunakan, detail dari komen-komen tersebut akan saya buat video terpisah. Nah, ini sudah menjadi segi 4 luasan kaplingnya. Tapi karena ini masih berbentuk segi 4, kita akan mengekspornya supaya menjadi garis yang menyerupai segi 4. Beda ya, di AutoCAD tuh REC bentuk segi 4 sama garis yang membentuk segi 4 berbeda. Jadi akan saya tunjukkan. Klik bidangnya, kemudian ketik X spasi. Nah, ini dia sudah membentuk garis yang membentuk segi 4. Nah, ini luas bidang tanah. Kemudian di awal kita akan menambahkan carport untuk mobil dan untuk memundurkan badan bangunan supaya aman dari GSB. Kita gunakan 3,5 meter. Kita ketik O spasi, masukkan jaraknya. Di sini saya menggunakan 3,5, berarti di cm 350. Enter. Ini udah membentuk segi 4. Kemudian klik garis bawah,
arahkan ke atas. Nah, ini adalah dinding awal bangunan. Di dinding awal bangunan ini kita udah mulai bisa memberikan luasan dari bangunan rumah yang akan kita buat. Karena ini tipe 30/60 dengan lebar 6, berarti kita membutuhkan panjang 5. Kita akan memundurkan dinding yang awal ini menjadi 5. Caranya hampir sama, ketik O, spasi, kemudian masukkan jaraknya 5 meter, 500 cm, enter. Kemudian setelah membentuk segi 4, kita klik garisnya, kita arahkan ke atas. Nah, ini adalah badan rumah yang akan kita bangun. Kemudian untuk membentuk denah rumahnya, di sini saya menggunakan rumah dengan denah. Saya menggunakan denah rumah yang nanti akan kita bikin itu akan memberikan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Nah, 2 kamar tidur ini akan kita bagi depan dan belakang, karena ini ukurannya 6 meter ke samping dan 5 meter ke belakang. Jadi rumahnya akan saya bangun bagi 2. L spasi, kemudian arahkan ke tengah garis, tengah bangunan ini, kemudian tekan arahkan ke atas, klik. Nah, ini sudah menjadi 2 zonasi. Yang sebelah kanan akan menjadi zonasi untuk kamar, yang sebelah kiri untuk servis ruang tamu dan private untuk toilet. Yang di kamar kita bagi 2 lagi, ketik L spasi, arahkan ke tengah. Ini segitiga itu berarti midpoint ya. Nah, midpoint ini sebenarnya bisa disetting di awal, tapi nanti tutorialnya dibuat terpisah dengan komen-komen yang di awal tadi saya jelaskan. Akan saya buat tutorialnya terpisah. Kemudian ini kan sudah membentuk 2 kamar dan 1 zona servis. Zona servis ini kita tambah lagi menjadi zona private untuk kamar mandi, untuk toilet. Toiletnya akan menggunakan ukuran 1,5. Nah, caranya gimana? Ketik L, arahkan kursor ini pada persilangan dinding hingga dia membentuk tanda segi 4 ini. Kita geser ke bawah, jangan diklik ya, kita geser ke bawah sampai ada garis putus-putus. Kemudian kita masukkan jarak yang akan kita berikan. Jaraknya adalah 1,5 meter, berarti 150 cm. Kemudian ketik enter. Nah, dari awal dinding ini, dari awal titik garis ini kita geser ke samping, beri jarak 150 cm juga, karena ini nanti kamar mandinya 150 kali 150. Nah, ini kita udah arahkan pada dinding, jaraknya pasti 150. Nah, di sini ada angka 150, itu menunjukkan distance-nya, jaraknya dari garis yang kita gambar. Oke, kemudian spasi. Nah, ini udah membentuk denah rumah sederhana. Oke. Kemudian bagaimana cara membedakan bangunan dan tanah, bangunan dan kaplingnya? Kita beri notasi dinding. Notasi dinding caranya bagaimana? Nah, caranya itu sebenarnya hampir sama, menggunakan offset. Ketik seperti yang di awal tadi, ketik O, spasi, beri jaraknya. Untuk dinding rumah itu ukurannya pasti 15 cm ya. Itu standarnya 15 cm untuk dinding rumah yang modern sekarang. Oh, spasi, kemudian ketik 15, kemudian spasi. Nah, setelah membentuk segi 4, ini berarti kita udah bisa memberikan perintah pada bidang yang pada garis atau bidang yang akan kita perbaiki, akan kita olah. Jadi kita klik garis bawah, kita klik, kita arahkan ke atas. Yang atas kita klik, kita arahkan ke bawah. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ingin mendapatkan ukuran
6 kali 5 seperti yang di awal tadi. Jadi ini kan kalau kita gesernya ke atas itu nanti ukurannya pasti lebih dari 5 meter, atau kita yang bawah ini kita geser ke bawah pasti ukurannya lebih dari 5 meter. Nah, kalau dinding terluar nariknya ke dalam, tapi kalau yang dinding tengah itu ngukurnya dari as ke as. Jadi di sini akan saya bagi dua, 15 cm saya bagi dua menjadi 7,5, ketik O spasi 7,5 enter. Nah, ini kita tarik ke atas dan ke bawah karena yang akan kita gunakan adalah asnya ya. Sama ini juga. Nah, kamar mandi pun sama. Untuk dinding bangunan, untuk dinding kaplingnya kita tarik ke dalam juga, karena kalau kita tarik keluar dia akan melewati 6 meter. Ini udah bukan kapling yang bisa kita bangun. Jadi kita ini saya hapus dulu. Kita ketik O spasi, berikan jarak dinding 15 cm spasi, kemudian klik garisnya, kita tarik ke dalam. Nah, ini sudah membentuk garis denah kapling dan bangunan yang kita inginkan. Di sini bagaimana cara membedakan dinding kapling dan dinding rumah, karena otomatis strukturnya berbeda dan juga membedakan antara bangunan dalam dan hanya dinding pembatas dan dinding bangunan. Nah, caranya bagaimana? Kita berikan notasi lagi. Sebelumnya kita rapikan dulu, ketik F spasi, klik garis yang akan dihubungkan. Nah, kemudian ini saya hapus, trim TR spasi, kita spasi lagi, klik. Nah, kemudian kita extrude, klik dinding luar, kemudian ketik EX spasi, klik garis pembatasnya, klik, kemudian spasi lagi, klik dinding yang akan klik garis yang akan diteruskan, klik. Nah, komennya akan saya buat detail komennya akan saya buat terpisah. Ini juga sama, EX spasi, klik dindingnya, spasi, klik garisnya, enter. Nah, seperti ini. Asnya dihapus saja. Di sini saya akan memberikan notasi sesuai berurutan ya. Jadi dari dinding kan dinding itu mempunyai acian sekitar 1,5 sampai 2 cm. Saya akan menggunakan 1,5 cm, ketik O spasi 1,5 enter. Nah, klik, tarik ke dalam seperti biasa. Jadi ini menunjukkan tebal acian dari dindingnya. Klik, tarik ke dalam semuanya, klik, tarik ke dalam. Dinding kapling juga klik, tarik ke dalam. Nah, ini sudah menjadi acian. Kemudian pembedanya di sini sekarang. Tapi sebelum itu ini kan masih kasar. Saya akan menunjukkan posisi pintu dan jendela. Nah, kita bikin dulu pintunya. Jarak pintu biasa, pintu normal itu antara 90 sampai 95 cm. Saya akan menggunakan pintu yang berukuran 90. Caranya gimana? Ketik REC spasi, klik bebas di mana aja, kemudian ketik add, beri ukuran kusen pintunya. Kusen pintunya saya memberikan ukuran 13,5, enter. Nah, di sini udah ada kusen pintu, kemudian kita rotasi dulu, RO spasi,
tarik rotasinya. Kemudian kita cukup mirror kusen ini, MI spasi. Nah, arahkan pada kusen dalam. Kemudian kita geser sampai ada garis titik-titiknya itu sepanjang 40 cm. Kemudian enter. Nah, ini adalah mirrors dari kusen, salah satu kusen. Kemudian kita tarik ke atas, kita klik, ketik N, enter. Nah, ini jarak 90. Kemudian ketik REC untuk daun pintunya, REC spasi, klik bebas di mana aja, add, ukurannya 80 kali 3, enter. Nah, setelah jadi kita masukkan pada kusen. Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Kita pindah dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita buat pintu ini terbuka. Caranya gimana? Ketik RO spasi. Setelah membentuk segi 4, kita klik spasi. Di ujung atas ini klik, tarik ke bawah. Nah, ini adalah pintu yang terbuka. Kemudian kita beri garis, tutup pintunya. Ketik A spasi. Lihat di sini ada midpoint, klik sekali. Kemudian klik di ujung, klik sekali. Kemudian tarik ke kusen dalam. Nah, seperti ini. Ini udah membentuk pintu. Kemudian kita blok dulu supaya nanti ngeditnya nggak terlalu terhubung satu dengan yang lainnya. Kita blok semua gambar pintunya, kemudian B, enter. Beri nama pintu utama, enter. Nah, kemudian kita pindah ke sebelah sini. Ini tadi 13 ya ukurannya ya. Kemudian pintu kamar, copy, klik, arahkan ke sini, Nah, kemudian kita sesuaikan dengan denahnya, RO spasi, tarik ke bawah, klik, move, pindah ke ini. Nah, dari sini bagaimana cara supaya pintu ini pas di tengah-tengah dinding? Nah, caranya kita buat dulu lubang pintu pada denah. Nah, ketik REC spasi, ketik F, masukkan ukuran dimensi pintu. Ini untuk rumah pintunya ya, 90 kali 15, enter. F 90,15, enter. Nah, ini kita arahkan pada pintu yang akan kita berikan. 1, kemudian copy, kita arahkan ke sini. Nah, ini kita rotasi, RO spasi, tarik ke bawah, M, pindahkan ke ujung. Nah, kemudian dari sini kita hapus TR, double spasi, enter. Klik yang mau dihapus. Nah, ini sama. Ini kita pindahkan dulu pintunya. Kemudian TR, double spasi, hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita arahkan pintunya M, enter. Nah, sampai ketemu midpoint ini di kusen pintu, kita arahkan midpoint di dinding ini. Nah,
dari sini kita blok semuanya, kita mirror pintunya. Nah, cara mirrornya gimana? Ini kan kita posisinya bukan di tengah dinding, bukan di tengah kapling. Jadi nanti kalau misalnya kita mirror pintu ini menggunakan as dari dinding kapling, dapatnya akan di luar yang akan kita inginkan. Nah, jadi kita gunakan as dinding dari ini, dinding kamar. Kita berikan REC untuk kolom 15 kali 15, enter. Nah, ini adalah kolom yang akan kita gunakan di desain ini, ukuran 15 kali 15. Kemudian klik copy, CO spasi, arahkan di ujung, kita taruh di semua titik-titik pertemuan dinding. Oke, semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik MI spasi, arahkan pada as kolom. Oh, yang ini belum ada kolom. Oh iya, copy. Kemudian di pintu ini yang mau kita mirror, kita klik. Karena sudah blok, jadi kliknya hanya mengenai beberapa bagian. Kemudian yang di sini ujung dinding ini kita juga klik supaya dia ikut termirror dengan pintu ini. Kemudian MI, enter. Gunakan as kolom. Nah, sampai membentuk width point ini, klik. Kemudian geser ke samping, enter. Nah, kita hapus dinding yang bagian dalam, double spasi. Terus ini masih ada yang ngikut, dihapus juga. Oke, seperti ini. Kita pindah. Keluar dulu sih ya. Ketik MI. Nah, ini kita mirror juga, kita blok, kita drag. Ini nggak ikut, jadi kita tekan save, klik supaya dia tidak ikut tercopy, supaya dia tidak ikut termirror. Ketik MI, enter. As dindingnya kita arahkan lagi seperti yang tadi, klik, kita geser ke samping, enter. Dia sudah sampai di bawah sini. Kemudian kita rapikan, TR spasi spasi, kita hapus, kemudian enter. Nah, ini yang kurang berarti adalah membentuk jendela. Jendelanya seperti apa? Mungkin ada untuk yang di kamar kita gunakan yang simpel aja, menggunakan jendela tunggal. Yang di ruang tamu saya menggunakan jendela double swing, single swing dan double swing ya. Di kamar untuk notasi jendela caranya hampir sama dengan membuat notasi pintu, tapi dia menggunakan ukuran 70 kali 13. Ketik REC, enter. Add 13 kali 70, enter. Ya, sebenarnya ini untuk ukuran jendela ini nanti bisa menyesuaikan fasad bangunan, karena ini nanti pengaruhnya pada tampak bangunan akan seperti apa ya. Jadi ini ukurannya bebas, ini hanya tekniknya, komennya seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan fasad untuk dimensi dari jendela. Nah, ini adalah
rumah dari jendela tersebut. CO, kemudian REC spasi, klik bebas, ketik add, berikan ketebalan kusen 5 kali 13, enter. Jadi di sini pindah M, enter, ketemu di sini. Klik kusen MI spasi ya, klik midpoint, tarik ke bawah, enter. Ini adalah notasi jendela, kusen jendela. Kemudian kita berikan daun jendela REC spas, enter, klik bebas di mana aja, add, ketebalannya 3, panjangnya 70, kurangi 55 berarti 60. Kurangi 55 itu kusen kanan kiri 5, kusen kanan 5, kusen kiri 5 ya. Kemudian RO, enter, klik spasi, klik tarik ke bawah. Berbeda dengan pintu, kalau pintu daunnya itu ada di atas atau di bawah, tapi kalau daun jendela dia ada di, sebenarnya sedikit ke atas atau sedikit ke bawah, karena ini hanya untuk menunjukkan posisinya saja, jadi saya nggak akan terlalu membuat detailnya. Kemudian ini kita pindah ke dinding bangunan. Ini adalah jendela, hapus yang lama, kemudian ini garis potongan dinding, ketik L, enter, arahkan pada sudut, tarik ke dinding luar, kemudian tarik ke bawah, enter. Kemudian TR, spasi, spasi lagi, hapus. Nah seperti ini. Nah ini kita sama kamar 1 dan kamar 2 kita blok, klik, tarik semuanya, MI, enter, ambil kolom tengah bangunan, klik, tarik ke samping, enter, enter. Oke, ini udah jadi. Oh ini kita hapus dulu, ketik TR, double spasi, hapus. Seperti ini. Kemudian pintu kamar mandi. Nah pintu kamar mandi itu dia menggunakan pintu PVC ya, jadi ukurannya berbeda dengan pintu kayu konvensional. Dia akan saya menggunakan dimensi 70 kali 13. Oke, 70 lebarnya, ketik REC spasi, kita buat kusen dulu, ketik bebas di mana aja, add, ketebalannya sama 13 kali 5, enter. Kemudian kita mirror, MI, enter, ketik di as, arahkan ke as, jangan diklik, kemudian geser ke bawah, beri jaraknya 30, enter, kemudian geser ke samping, klik, enter. Nah ini kemudian kita beri daun pintu REC, enter, klik bebas di mana aja, add, ketebalannya 3 kali 70 dikurangi 5 kanan kiri jadi 60, enter. Kemudian arahkan pada ini pintunya sama, kita geser ke atas. Nah karena tadi untuk mirror saya hanya mengurangi 5 ya, harusnya menguranginya 10. Kemudian kita beri bukaan pada pintunya, klik, geser ke atas,
geser ke bawah, klik, kita beri arah garis agak laju pintu, arahkan ke midpoint, klik, arahkan ke atas, klik, tarik ke kusen, klik. Kemudian kita blok semuanya, ketik B, enter, beri nama pintu kamar mandi, pintu toilet aja, pintu toilet, enter. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini kan masih 13. Nah, kita beri rumah pintu kamar mandinya REC spasi, klik di mana aja, tarik ke bawah, add 15,70, enter. Kemudian kita arahkan pada rumah pintunya, pindah. M spasi, klik yang akan dipindah, spasi, arahkan midpoint, temukan dengan midpoint dari rumah pintunya. Kemudian TR spasi sekali, arahkan pada sini pintunya, klik dan spasi, hapus. Nah, kalau pintu keluar dengan pintu ke dalam itu lebih efisien mana? Nah, kita harus bandingkan dulu fungsinya. Di sini saya akan menggunakan pintu bukaan ke dalam, ketik MI, enter, arahkan pada midpoint, klik, tarik ke atas, enter. Nah, ini kan ada tulisan huruf N, kita ganti huruf Y, kemudian enter. Nah, pintunya akan bukaannya ke dalam. Ini sudah ada pintu. Jendela ruang tamu belum. Jendela ruang tamu saya akan menggunakan double swing, tapi yang dimensinya lebih kecil, jadi mungkin sekitar 35-40 tapi 2 ya. Jadi REC spasi, klik bebas di mana aja, add, kemudian masukkan kusennya 13 kali 5, enter, seperti biasa. Kemudian kita copy CO spasi, midpoint, geser ke 35 ke kanan, spasi, kemudian spasi lagi. Nah, kita ukur dulu distance-nya berapa. Distance-nya 40 ya. Kita buat daun jendelanya, klik bebas di mana aja, 3 kali 40 dikurangi 5 30, bentar. Kemudian kita RO, kita rotasi, kita masukkan ke dalam kusen. Nah, ini kita buat 2 MI, jaraknya berapa? Nah, arahkan ke midpoint, geser ke kanan, beri jarak 10, berarti as mirrornya 5, enter, tarik ke bawah, enter. Kemudian kita arahkan, kita beri garis bantu dari L spasi, kita beri ke, nah, klik blok M, enter, klik midpoint, arahkan midpoint ke midpoint dinding. Nah, di sini ini udah as dari dinding depan, dinding ruang tamu itu asnya berarti di sini. Kemudian kita tinggal beri rumah jendelanya, klik, saya ulangi, klik L spasi, klik L spasi, klik, arahkan ke sini, spasi, klik, sama. Nah, ini sudah jadi. Kemudian klik jendela yang akan digeser, ketik M, enter, midpoint dari jendela, kusen jendela kita temukan midpoint pada dinding. Nah, ini sudah di tengah dinding. Nah, kemudian kita hapus yang garis yang tidak diperlukan. Ikuti langkah-langkahnya ya. TR spasi, double spasi,
spasi sekali lagi, klik. Nah, hapus ini, hapus ini. Kemudian ini ada dinding di sini. Klik L, spasi, beri garis di sini. Nah, ini garis bantu yang tadi dihapus, jadinya kan seperti ini. Nah, ini dihapus juga. Garis acian yang pada jendela ini harus dihapus. Sama ini juga dihapus. Nah, ketik L spasi, ini untuk dinding bawah jendelanya harus ada. Oke, seperti ini. Di sini juga. Nah, ini sudah menjadi denah rumah. Kemudian yang tadi langkah yang sempat kita hubungkan ke sini, yaitu bagaimana cara membedakan dinding rumah dan dinding coupling. Jadi caranya seperti ini, kita berikan notasi, ketik H spasi, berikan notasi ANSI 32. Cara mencarinya gimana? Kita klik pattern, kita cari, klik titik 3 ini, patternnya kita ganti ANSI 32. Kemudian oke, klik add pit point, arahkan pada dinding yang akan diarahkan pada dinding bangunan. Oke, ini kemudian spasi. Di sini ada scale ya. Fungsinya itu seperti apa? Ini kita scale 1. Kita oke. Nah, ini dia jaraknya segini kalau scale 1. Kemudian kita coba gunakan ukuran yang lain. Kita double klik pada heads-nya ini. Nah, ini kan akan muncul heads edit lagi. Kalau scale-nya kita ganti 5, kemudian kita oke, jaraknya akan semakin lebar. Nah, kita double klik lagi, kita ganti scale 1. Oke. Nah, tadi pengaruh dengan cara membaca notasi jarak itu sangat pengaruh. Kemudian ketik head, enter, kita add pick point. Di sini juga adalah dinding bangunan, kita beri notasi, dan klik, kemudian klik juga di sini, enter lagi. Nah, ini adalah denah rumah sederhana. Oke, seperti ini kita sudah mendapatkan denah rumah dan denah kapling. Denah rumah ukuran 30, kapling ukuran 60 dengan dimensi 5x6 untuk luas bangunannya, kemudian luas kaplingnya 6x10 seperti ini. Untuk heads yang akan kita berikan supaya denah ini lebih bisa dibaca, seperti dimensi, seperti notasi ruang tamu, kamar tidur, ketinggian lantai, videonya akan saya buat terpisah. Jadi tetap teman-teman bisa mempelajari denah seperti ini dulu, bisa mempraktekkan. Selanjutnya bisa cek video saya setelah ini. Oke, terima kasih.